Salam umat rukun semua. Saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang Satrio Piningit. Ada seorang bocah. Begini. Bagaimana tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi? Itu sebenarnya ada setiap zaman. Kenapa sekarang harus dicari? Karena akhir zaman sangat merasakan bahwa pentingnya tentang jati diri yang selama ini mungkin boleh bilang terlupakan. Menurut bocah itu, beliau selalu ada, namun sulit dikenal gitu. Nah begitu sedikit penyampaiannya. Nah bertanya tentang Satrio Piningit itu, jawabannya begini. Satria itu kebenaran. Kebenaran piningit atau pingit. Artinya bukan ndak mengasihi begitu, ndak. Sulitnya memahami tentang kebenaran itu. Kebenaran dari yang dibawa ataupun disampaikan oleh sang piningit itu. Maksudnya seperti itu. Sulitnya. Padahal dia memberi begitu. Memberi tapi orang menerima itu sulit. Nah, itu Satrio Piningit. Kedua, Ratu Adil. Sangat adil sekali beliau. Memberi siapa aja tanpa melihat golongan, ras, suku. Dikasih semua. Sekarang yang menerima. Kenal gak yang dikasih? Nah, itu masalahnya. Makanya beliau dijuluki Ratu Adil. Kasih. Tanpa melihat siapa dekat dikasih, masalah direspon, masalah dia tahu tidak tahu, mungkin ada menghina, aneh-aneh bahasanya begitu nanti. Ada yang apa itu yang diceritakan. Nah seperti itu nanti kejadiannya. Makanya biasanya ini prediksi, maaf bukan prediksi, pandangan saya. Kalau memang itu betul-betul pembawa sesuatu filsafat atau Buddha itu biasanya ya tidak sedikit nanti orang yang menghina. Menghina itu jelek? Oh, bukan. Artinya begini, karena apa yang disampaikan nanti itu aneh begitu. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu apa yang biasa didengar gitu. Dan membaca, mengapa lewat temennya bercerita, hanya sebatas apa yang didengar. Nah sekarang yang dibicarakan tentang filsafat, tatwa, Buddha, yang memberikan keterangan-keterangan bagaimana mengarahkan dari sikap agar ke jalan yang tepat dan benar.
Nanti kan aneh, nanti kebanyakan. Bukan artinya semua, bukan semua orang, supaya tidak salah tanggap, artinya mendengar penyampaian saya, bukan. Dan banyak juga kesatria-kesatria yang tahu hal itu, tapi ini khusus bagi orang yang belum. Mudah-mudahan ada hikmah dari penyampaian ini begitu. Nah, itulah yang menurut pandangan seorang anak, anggaplah bocah begitu nanti dikabarkan, ada itu tiap zaman ada, karena kita tidak mencari begitu, karena kita belum memerlukan, mungkin begitu. Karena sepengetahuan yang kenyataannya, ya dapat mencari kerja, dapat uang, makan cukup, selesai dah. Itu biasanya yang selama ini ya dapatkan begitu. Nah, lambat laun ada suatu problem-problem yang aneh begitu. Ada banjir, gempa, ada sesuatu hal-hal yang menakutkan begitu. Ada suatu perseteruan, ada suatu masalah-masalah keluarga yang sangat-sangat, ya boleh bilang memprihatinkan. Nah, ini artinya sudah ada muncul gejala-gejala, harus kita memperbaiki sistem-sistem yang mana rasanya keliru yang kita lakukan gitu. Nah, maka dari itu baru kembali itu ingat. Nah, waktunya sekarang pencarian begitu. Nah, itu nama satu peningit, kedua Ratu Adil, ketiga Imam Mahdi. Imam Mahdi itu julukannya. Imam Mahdi itu julukannya. Sama artinya dengan avatar, juru selamat, Imam Mahdi begitu. Nah, ini menurut pandangan jauh ini. Nanti terserah kesatria di sana cara pandangnya seperti apa, itu monggo silahkan. Nah, kita selalu permasalahannya bukan di situ, agar kita belajar dewasa, tidak hanya masalah yang kecil kita diperbesarkan gitu. Kita kan mencari tahu, ketemu, mohon ajarannya, kita melakukan, selamat. Nah, itu pentingnya. Daripada kita begini fisiknya, tidak, ini yang benar. Hanya kita bertengkar masalah kulit. Nah, yang penting itu cari tahu dulu apa yang dibawa gitu. Apa yang dibawa, apa yang diterapkan, dikenal, entah itu dari mana gitu, entah itu agama apa gitu, kita ya untuk sejenak sampingkan dulu begitu. Karena rasanya beliau itu tidak berpengaruh atau bernaung dalam suatu komunitas, karena kan selalu memberikan suatu adilnya kepada semua orang, entah siapa itu wajib hukumnya. Nah, itu selayang pandang sedikit tentang akhir zaman. Semoga apa dari tujuan hidup sehat, bahagia, dan damai, sukses. Salam rukun dan damai. Terima kasih.